Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Al Ustaz Fuad Al Hadimi, ingkang kita antu-antu mauidhah hasanahipun Ustaz Muhammad Sayun, ingkang minangkani pengasuh Ponpes An-Namal, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian, alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged kembal wonten ing menika majelis kanthi rahayu wilujeng boten manggihi halangan satunggal punapa. Monggo kita ikraraken fi qauli tahmid. Alhamdulillah. Selawat telah salamipun Allah mugi tansah kapunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit menika dunya hingga benjang wonten ing yaumil kiamah. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan jumantaka, atur kawula wonten ngarsa panjenengan sedaya badhe hangaturaken susunan adicara ingkang badhe kelampahan wonten ing enjang punika. Ngangeti wekdal sampun sak utawi siang, monggo kita bika sesarengan kanthi waosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken adicara ingkang angka kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaasta dumateng panjenenganipun Nasiruddin. Wedal kula aturaken. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Di hari yang mulia ini, sebagian adalah hari tasyrik yang Aid, hari Jumat, hari Kamis berarti Jumat, Sabtu, Ahad masih termasuk Ayyamut Tasyrik, hari yang dimuliakan. Kita diberikan kelonggaran waktu dan kemudahan untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadith dan mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kajian pagi hari ini adalah mewujudkan, meneladani generasi sahabat untuk mewujudkan kejayaan umat. Imam Malik rahimahullah mengatakan, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Umat yang akhir nanti tidak akan mencapai kebaikan kecuali dengan meniti jalan yang telah dilakukan oleh pendahulunya yang pertama. Umat yang datang kemudian, terutama umat Islam di akhir zaman, di mana Islam dalam keadaan asing, Islam dalam keadaan terkalahkan, tidak mungkin akan jaya, tidak mungkin akan bisa bangkit kembali, bahkan kemudian mencapai kejayaan kembali, kecuali dengan meniti, meneladani jalan yang telah ditempuh oleh para pendahulunya. Yang pertama yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ucapan yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, salah seorang ulama salaf dari tabi'ut tabi'in, generasi terbaik
Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in. Inilah yang biasa disebut dengan salafus salih, para pendahulu yang saleh. Generasi salaf, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in, ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Hari ini kita akan mengkaji surah Al-Fath ayat 18-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Al-Fath ayat 18-19. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena ketika Al-Quran turun tidak ada orang beriman kecuali sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah ridha kepada orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Idh yubayyi'unaka, tatkala mereka bersumpah setia kepadamu wahai Muhammad, tahta syajarah, di bawah pohon. Pohon ini bernama pohon Ridwan. Maka sumpah setia atau baiat ini disebut baiatur Ridwan. Baiat di bawah pohon Ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, sehingga Allah mengetahui, menyaksikan apa yang ada dalam hati mereka. Wa asabahum fa'anzala as-sakinata 'alaihim, lalu Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha, dan harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil. Maka Allahu azizan hakima, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang mendahului perjanjian Hudaybiyah. Awal dari kemenangan kaum muslimin, awal terbukanya kota Mekah, awal terbukanya Jazirah Arab, kemudian takluk ke dalam Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau tidak salah peristiwa ini turun pada tahun ke-9 Hijrah. Di bulan ini, bulan Dzulhijjah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 1.500 sahabat, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya berangkat dengan pakaian ihram. Berangkat dari Madinah Al-Munawwarah, yang waktu itu belum ada jalan tol, belum ada kendaraan bermotor, semua masih berjalan kaki atau naik onta dengan pakaian ihram. Dimulai dari tempat yang sama seperti hari ini, dari Bir Ali atau Bi'ru Abaru Ali atau Dzul Khulaifah. Mereka berangkat dengan berjalan kaki. Kalau hari ini orang umrah, orang haji, cukup bawa baju, makanan nggak perlu bawa, yang lain nggak perlu bawa, yang penting bawa ATM atau bawa duit. Maka di zaman itu bekal harus dibawa untuk perjalanan 500 km. Kalau orang berjalan satu hari itu bisa
kuat berjalan 20 km, berarti 500 km itu butuh waktu hampir 20 hari, 30 hari. Kalau sehari dia bisa berjalan 30 km, maka berarti 15 hari perjalanan. Di bawah panas yang sangat terik. Kalau malam dingin, anginnya kenceng. Jadi mau nggak mau berjalan di siang hari untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Singkat cerita, sampailah Nabi di pinggiran kota Mekah. Nabi tidak ingin ceroboh. Walaupun ini bulan haram, bulan yang disepakati oleh seluruh bangsa Arab, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang di bulan haram itu. Tetapi Nabi sangat berhati-hati. Beliau tidak mau gegabah masuk ke kota Mekah, kemudian dijebak di Mekah dan terbunuh. Karena mereka tidak bawa senjata. Kaum muslimin tidak sedang mau berjihad. Mereka sedang akan melaksanakan haji. Di waktu haji itu tidak boleh membunuh. Berburu pun tidak boleh. Bahkan seandainya dia berburu kelinci, dia harus membayar denda. Membunuh burung, dia harus bayar denda. Apalagi membunuh manusia. Maka mereka nggak bawa senjata perang. Mereka bawa alat-alat secukupnya. Paling pisau untuk apa namanya, makan mereka. Untuk ngupas ini, ngupas itu, atau untuk bekal jaga-jaga. Tidak boleh berburu. Nah, karena mereka tidak bersenjata, Nabi meminta sahabat untuk ada salah satu di antara mereka yang masuk ke kota Mekah, melihat keadaan dulu. Apakah Mekah aman atau tidak? Nabi memilih yang paling berani di antara para sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Beliau perintahkan Umar untuk masuk ke Mekah, mengintai keadaan. Apa jawab Umar? Ya Rasulullah, aku tidak punya keluarga yang akan menjamin keselamatanku di Mekah. Jadi orang Arab itu punya satu kebiasaan, kesepakatan. Apabila seseorang tidak disukai oleh suatu kaum, kampung atau kabilah atau satu kaum, ya, tapi dia dijamin oleh salah satu di antara kaum itu, maka dia tidak boleh dilukai. Umpamanya saya tidak disukai oleh orang sini, ya, mau dipukulin, tapi saya punya saudara Ustadz Syai'un, beliau menjamin, ini tamu saya, siapa yang mengganggu orang ini maka berarti mengganggu saya, maka tidak ada yang berani. Itu orang Arab begitu. Ketika Nabi SAW hijrah ke Taif, beliau ditolak, dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya, tubuhnya penuh dengan kotoran karena dilempari dengan kotoran binatang ternak. Beliau pulang kembali ke Mekah. Namun sebelum masuk Mekah, beliau menemui seorang sahabat waktu dulu beliau belum menjadi nabi. Orang ini musyrik. Ya. Nabi mengatakan, engkau adalah sahabatku ketika dulu kita sama-sama berdagang. Kamu tahu apa yang terjadi padaku. Maukah engkau menjamin keselamatanku untuk aku kembali ke kota Mekah? Nabi dijamin, aku jamin. Maka Nabi kembali ke Mekah, tidak ada yang berani menyakiti beliau. Kenapa? Karena ada orang Mekah yang menjamin. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak punya keluarga yang siap menjamin keselamatanku. Saya tidak ada keluarga yang bisa menjamin keselamatan saya. Mohon maaf ya Rasulullah, tolong dicarikan yang lain. Akhirnya Rasulullah SAW memilih Uthman bin Affan yang masih punya banyak keluarga,
yang menjaminnya. Karena harta Utsman masih banyak di Mekah dan itu dijalankan oleh saudara-saudaranya. Maka berangkatlah Utsman bin Affan untuk menjalankan misi melihat-lihat kota Mekah apakah aman atau tidak Nabi SAW berhaji. Ternyata setelah 3 hari ditunggu, tidak ada kabar berita tentang Utsman. Bahkan muncul desas-desus, muncul isu Utsman bin Affan telah dibunuh oleh orang Quraisy. Entah kabar itu dari mana. Maka seketika Rasulullah SAW kumpulkan 1.500 sahabat. Beliau berdiri di bawah pohon Ridwan. Beliau sampaikan, kita akan bersumpah setia, kita akan berbaiat membela Utsman bin Affan. Jika terjadi apa-apa, kita siap membelanya dengan harta kita, dengan nyawa kita. Karena beliau dulu juga pernah berjanji pada waktu baiat Aqabah kedua. Ya. Orang-orang Madinah datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami siap melindungimu, kami siap engkau hijrah ke tempat kami sampai engkau mendapatkan kemenangan dari Allah SWT. Tapi bagaimana seandainya engkau nanti menang, lalu engkau kembali ke kota Mekah, kemudian kami dikhianati, dimusuhi, apakah engkau akan membela kami atau kau tinggalkan kami? Kata Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, la, balid dama ad-dama wal hadma al-hadma, ana minkum wa antum minni. Tidak, wahai para sahabat, bahkan darah yang tertumpah dari kalian adalah darahku. Luka yang kalian rasakan adalah lukaku. Kehancuran yang kalian terima adalah kehancuranku. Ana minkum, atau aku bagian dari kalian, wa antum minni, aku adalah kalian adalah bagian dariku. Sejak ucapan itu maka tidak boleh ada darah yang tertumpah dari kaum muslimin kecuali sesama muslim harus membelanya. Ya. Maka hari itu Rasulullah SAW menunaikan janjinya, jika benar Utsman bin Affan dibunuh, maka kita akan membelanya demi menegakkan agama Allah SWT, membela saudara kita. Seluruh yang hadir waktu itu bersumpah, demi Allah, kami akan korbankan harta kami, nyawa kami, keluarga kami, diri kami, jiwa kami untuk membela Allah dan Rasulnya, membela Utsman bin Affan, membela Islam. Mereka bersumpah, mereka pegang tangan Nabi, mereka bersyahadat, dan mereka kemudian bersumpah bersama, siap mati membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu sumpah dilaksanakan, turunlah ayat, laqad radiyallahu 'alal mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Seketika itu Allah memuji sikap dan menyatakan, sungguh Allah telah ridho, Allah cinta, Allah betul-betul menerima atas orang-orang mukmin, atas sahabat setelah mereka bersumpah setia kepada Nabi untuk membela nabinya, membela saudaranya, sehingga Allah menyaksikan hati mereka, kesungguhan di hati mereka, kesungguhan untuk berkorban, kesungguhan untuk mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya, kesungguhan untuk mengorbankan semua yang mereka miliki untuk saudaranya, untuk nabinya, untuk agamanya. Lalu Allah turunkan ketenangan dalam jiwa mereka. Tidak ada rasa takut sama sekali, walaupun mereka tidak punya senjata, tidak berbekal senjata, tidak punya perbekalan yang banyak, tapi mereka tidak ada takut dan mereka siap
seandainya benar Utsman bin Affan dibunuh. Rupanya Utsman datang, ya, nyuku. Alhamdulillah, bersyukur mereka. Dan tidak lama datang Suhail bin Amr, utusan dari Mekah, mengajukan perdamaian. Mekah mengajukan perdamaian. Sebelumnya telah terjadi beberapa perangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Rupanya setelah melihat kaum muslimin yang begitu bersemangat, mereka mengintai, mereka muncul rasa takut, kemudian mereka katakan, kalau kita tidak mengajukan perdamaian, kita akan kalah. Padahal kaum muslimin tidak membawa senjata. Gentar mereka. Ketenangan dalam jiwa yang Allah turunkan itu membuat musuh gentar. Padahal mereka tidak membawa senjata. Lalu disepakatilah, mungkin perjanjian ini akan kita bahas pada kajian-kajian yang akan datang. Kita langsung pada episode berikutnya. Rasulullah SAW sepakat dengan kaum Quraisy untuk berdamai dalam kurun waktu berapa? 10 tahun. Dengan adanya perjanjian damai itu, Rasulullah SAW tenang, tidak harus siap siaga melawan orang Quraisy. Orang Quraisy bukan hanya menunggu di Mekah, mereka pernah datang dengan 10.000 pasukan koalisi mengepung Madinah 1 bulan, yang terkenal dengan perang Khandaq, perang Ahzab, sehingga turun ayat surat Al-Ahzab. Kaum muslimin kelaparan, padahal waktu itu musim yang sangat dingin. Mereka malam hari yang begitu dingin harus membuat parit. Setiap 10 orang ditugasi 15 meter panjangnya, dalamnya 3 meter, lebarnya 3 meter. Makanan hanya 1 mangkok. 1 mangkok itu dibikin bubur gandum, lalu diputer ke, bukan untuk dimakan, diambu. Dicium ambune, ya, karena sedikit sekali, paling 1 orang 2. Nabi SAW, ya, melihat itu, kemudian beliau mengatakan, innal 'aisha 'aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Sesungguhnya kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Mendengar doa Nabi itu, sahabat seketika membalas, nahnu alladhi bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma hayyina abada. Nahnu alladhi bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abada. Kamilah orang-orang yang bersumpah setia kepada Muhammad untuk berjihad selama nyawa dikandung jasad. Kamilah yang berbaiat kepada Muhammad untuk berjihad sampai akhir hayat. Bayangkan kondisi seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka. Inilah sahabat. Nah, singkat cerita, setelah perjanjian ditandatangani, Rasulullah kirimkan para sahabat, sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi dikirimkan untuk menyiarkan Islam, mengajak Raja Heraklius, Kaisar Heraklius masuk Islam. Rib'i bin Amir dikirimkan untuk mengajak Kisra,
Persia masuk Islam. Sahabat yang lain dikirimkan untuk mengajak Muqawqis, gubernur Mesir, masuk Islam. Yang lain dikirim ke Bahrain, akhirnya Dhi Yazan masuk Islam, gubernur Bahrain. Raja Bahrain masuk Islam. Dan satu hal yang menjadi janji Allah, wa dzabahum fathan qariba, surat Fatah ayat 18, kami beri balasan mereka kemenangan yang dekat. Rupanya Nabi mendengar setelah beliau pulang ke Madinah tidak jadi haji. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini ya paling-paling nunggu, bukan nggak jadi. Atau kalau yang jadi hari ini memang agak pengurusan haji agak banyak yang terbengkalai, makanannya nggak enak lah, inilah banyak. Nabi SAW 20 hari jalan kaki dengan baju yang sudah lusuh sampai mendekati Makkah, nggak jadi haji, balik lagi ke Madinah. Kaya ngopo gelane 10 tahun tinggalkan Mekah, negeri yang paling dicintai, yang ketika beliau meninggalkannya beliau nangis. Beliau nangis, wahai negeri yang sangat aku cintai. Saking cintanya kepada Mekah, Nabi nangis ketika meninggalkan Mekah. Abu Bakar nangis, Umar bin Khattab sampai emosi dia, emosi jiwanya itu meninggalkan Mekah. Nah, sudah tinggal masuk Mekah, nggak jadi harus balik. Gimana rasanya? Monggo sarep mangkat kaji nih. Tapi demi taat pada perintah Rasulullah mereka jalankan. Nah, rupanya Allah berikan balasan yang luar biasa. Nabi mendengar orang-orang Yahudi yang diusir dari Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya, Bani Qainuqa, mereka kumpul di Khaybar, menyusun kekuatan, membuat benteng-benteng di Khaybar untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Nabi mendengar itu, lalu Nabi kumpulkan pasukan untuk menyerang mereka. Sampai di Khaybar mereka sudah pergi lari ketakutan. Maka Nabi mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak, yang sampai onta pun nggak kuat jalan. Saking banyaknya rampasan. Tanah berhektar-hektar. Salah satunya tanahnya Umar bin Khattab itu diwakafkan di Khaybar. Nah, maka kemudian sekarang terkenal ya para pejuang Palestina teriaknya Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud. Karena sejak perang Khaybar itu tidak ada satu batang hidung pun orang Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab. Mereka semua diusir dari Jazirah Arab dan mereka tidak berani lagi masuk ke Jazirah Arab, apalagi ke Mekah, Madinah, nggak berani. Maka orang Palestina mengatakan, ingatlah Khaybar, ingatlah Khaybar wahai Yahudi, ya, tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya. Allah menurunkan ketenangan jiwa, memberikan kemenangan yang luar biasa, memberikan kekayaan rampasan perang yang banyak sekali. Itu karena Allah telah melihat hati para sahabat. Setelah perang Khaybar, kemudian setahun kemudian setelah bayat Ridwan itu, Allah bukakan Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka semua menyerah, masuk Islam berbondong-bondong, dan kemudian
muncullah kejayaan Islam. Pada puncaknya diturunkan surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, sebagai balasan atas bai'atur ridwan, kesungguhan hati para sahabat. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah hati sahabat itu kayak mana sih? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah melihat hati-hati para nabi. Lalu Allah dapati yang terbaik dari mereka adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ia sebagai membawa risalahnya, penutup risalah, penutup syariatnya. Kemudian Allah melihat hati-hati umat manusia setelah Muhammad SAW. Maka Allah lihat hati para sahabat adalah hati yang terbaik dari seluruh hati manusia. Maka Allah pilih mereka untuk membersamai Nabi Muhammad SAW, menjadi pendukung Nabi Muhammad SAW, berjihad bersamanya, berjuang bersamanya Rasulullah SAW. Maka apa yang dikatakan benar oleh orang-orang ini adalah benar di hadapan Allah. Apa yang salah menurut orang-orang ini adalah salah menurut Allah SWT. Itu yang disebut dengan ijma'. Kalau sahabat bilang, semuanya bilang salah, maka salah. Saking ridhonya Allah kepada mereka. Nah, ada 5 sifat yang ada di hati para sahabat. Yang pertama, posisi Al-Quran di hati sahabat. Bagaimana para sahabat memposisikan Al-Quran di hati mereka? Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam buku Ma'alim fil Tariq, dalam subjudul Jail Quran Al-Farid, generasi Qurani yang satu-satunya, ya. Beliau mengatakan, perbedaan generasi sahabat dengan generasi kita adalah para sahabat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran untuk dilaksanakan. Pedoman hidup mereka hanya Al-Quran dan sabda Nabi. Tidak ada pedoman hidup yang lain. Itulah sebab kejayaan sahabat. Dari tukang gembala kambing yang rumahnya berpindah-pindah, tidak punya rumah tetap, menjadi bangsa yang menguasai timur dan barat. Romawi takluk, Persia takluk, bangsa Arab semua takluk di bawah Islam. Romawi Timur yang menguasai sepertiga dunia runtuh. Persia yang sepertiga dunia dikuasai, 1000 tahun lebih Persia itu menguasai, habis tidak tersisa. Dirobek-robek oleh Allah sebagaimana Nabi bersumpah, demi Allah, karena dia telah merobek-robek suratku, maka Allah akan merobek-robek kekuasaannya seperti ia merobek-robek suratku. Ketika Rasulullah SAW kirimkan Rib'i bin Amir untuk datang menemui Yazdazir, Kisra terakhir, kaisar terakhir Persia, yang diajak masuk Islam, Yazdazir merobek-robek surat Nabi. Rib'i bin Amir pulang menghadap Nabi SAW, melaporkan apa yang terjadi, dan Nabi marah kemudian bersumpah, demi Allah, Allah akan merobek-robek kekuasaannya sebagaimana ia merobek-robek suratku. Dalam surat Ar-Rum disebutkan, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Romawi dikalahkan oleh Persia
namun sebentar lagi, tidak lebih dari 9 tahun, Persia akan dikalahkan Romawi. Kalahnya Persia dari Romawi menyebabkan lemah, maka kemudian terakhir Umar bin Khattab mengirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berjihad menghancurkan Romawi, menghancurkan Persia, dan hancurlah Persia. Seluruh Persia takluk dan mereka yadkhuluna fi dinillahi afwaja, termasuk putri dari Kisra Yazdazid yang bernama Shahrazad. Ada yang pernah dengar nama Shahrazad? Scheherazade itu adalah putri Persia, putri Raja Persia yang cantik jelita, dinikahi oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa athabahum fathan qariba. Allah berikan balasan untuk sumpah setia ini dengan fathan qariba, kemenangan yang dekat, beruntun. Yahudi diusir dari jazirah, Romawi ditaklukkan, kemudian Persia dihancurkan. Nah, sahabat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, semangatnya, akidahnya, adabnya, perilakunya, ucapannya, semua berdasar pada Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu mencatat kehidupan mereka, seakan-akan mereka berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran. Ketika mereka berhijrah, ya, turun ayat walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surat Ali Imran. Langsung Allah turunkan, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad, wa qatalu, mereka berperang, wa qutilu, mereka terbunuh, la ukaffiranna anhum sayyiatihim, pasti akan aku hapuskan kesalahan mereka, wala udkhilannahum jannat, dan pasti akan aku masukkan mereka ke dalam surga. Langsung dijawab oleh Allah. Jadi kira-kira Al-Quran itu betul-betul seakan-akan sedang berbicara, ya, begitu beramal dihadiahi surga. Begitu kejadian langsung turun ayat. Ketika perang Badar mereka ketakutan, Allah turunkan Al-Ghaith, Allah turunkan hujan, lalu ketenangan jiwa, dicatat dalam Al-Quran. Tapi juga ketika mereka bermaksiat, ya, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Hatta idza fashiltum, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat yang menjaga Bukit Uhud, apapun yang terjadi di bawah, jangan tinggalkan Bukit Uhud. Pasukan pemanah 60 orang. Ternyata kaum muslimin menang melawan Quraisy pada waktu perang Uhud. Quraisy kocar-kacir sehingga kaum muslimin rebutan rampasan perang. Nah, yang di Bukit Uhud ini pengen dapat bagian. Mereka lupa dengan nasihat Nabi, apapun yang terjadi jangan tinggalkan Bukit Uhud. Mereka maksiat, atau maksiat itu apa? Melanggar larangan Nabi. Seketika Allah datangkan balasan. Apa balasannya? Kaum muslimin kocar-kacir karena Bukit Uhud kosong. Panglima Khalid bin Walid, ahli strategi yang luar biasa dari Quraisy, waktu itu belum masuk Islam, melihat Bukit Uhud yang kosong, beliau balik, muter dari belakang, membawa pasukan panah. Maka yang tadinya kaum muslimin menang, akhirnya kaum muslimin kocar-kacir, dipanahi dari atas bukit. Bahkan Rasulullah
giginya patah satu, gerahamnya patah, pipinya berlubang kena panah. Lalu Allah turunkan hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu ad-dunya wa minkum may yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtalakum wa laqad 'afa ankum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran atau An-Nisa ini. Ya. Ketika kalian kalah, lalu kalian berselisih, sebagian pengen turun, sebagian pengen menjaga, ya. Karena kalian melihat dunia berlimpah depan kalian, lalu kalian bermaksiat. Wa'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah Allah perlihatkan apa yang kalian cintai, rampasan perang, lalu Allah mengampuni kalian. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, seandainya mereka tidak segera minta ampun ketika mereka ingat dengan maksiat itu, maka Allah akan kalahkan semua, termasuk nabinya. Jadi seandainya 60 sahabat ini tidak bertaubat waktu itu, kata Imam Hasan Al-Basri, bahkan Nabi pun akan terbunuh. Itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka bagaimana mereka akan jauh dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu bercerita tentang diri mereka. Bayangkan sekelompok orang hidupnya dipantau langsung oleh Allah. Yang baik diceritakan dalam kitab suci, yang buruk diceritakan. Kira-kira berani nggak dia bermaksiat kepada Allah? Ya. Wah, engkau turun ayat meneh, ya gitu ya. Nanti turun ayat lagi. Nah, nanti datang hukuman. Akhirnya hidup mereka betul-betul terikat dengan Al-Quran. Itulah sahabat. Nah, kita, bagaimana kita meniru mereka? Kalau kita mau jaya, ikatkan hati kita dengan Al-Quran. Itulah sumber kemenangan. Ya, Allah. Seluruh sahabat hatinya terikat dengan Al-Quran. Cintanya kepada Al-Quran luar biasa. Yang kedua, bagaimana posisi Rasulullah SAW dalam hati mereka. Bagaimana cinta Nabi terpatri dalam hati sahabat. Tidak ada bandingannya. Tidak ada manusia yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW melebihi para sahabat. Ya. Saya tulis tadi di status, lagi mandek di jalan. Kalau berat itu ukurannya apa? Kilogram. Kalau jarak ukurannya apa? Meter. Kalau emas ukurannya karat. Kalau cinta ukurannya pengorbanan. Waduh, mesam-mesem. Kita cinta pada Allah, berkorban untuk Allah. Inilah Idul Qurban, Idul Qurban, Idul Hubb. Ya, inilah hari cinta, bukan Valentine, bukan. Idul Qurban, hari kurban, hari menunjukkan kecintaan kita kepada Allah SWT. Ya. Karena cinta itu buktinya berkorban. Rela mati demi Islam, rela mengeluarkan harta demi Islam, itu artinya kita cinta Islam. Maka cinta yang tidak berani berkorban, cinta yang gombal, ngapusi, getebus, ya, bel, ya, orang andel, ya. Sahabat radhiyallahu alaihim membuktikan cintanya kepada Nabi luar biasa. Ada seorang wanita namanya Ummu Ummarah Nusaybah binti Ka'ab. Ketika perang Uhud tadi berkecamuk, kaum muslimin dilempari anak panah tombak dari Bukit Uhud. Karena Bukit Uhud ditinggalkan, Nabi Muhammad terpojok di sebuah lereng. Beliau dihujani anak panah, jadi sasaran panah puluhan orang-orang kafir Quraisy. Talha bin Ubaidillah
seorang yang sangat pemberani. Beliau lindungi tubuh Nabi. Ada berapa anak panah yang menancap di beliau? 70 anak panah. Gantian Nusaybah binti Ka'ab, wanita yang diberi gelar perisai Nabi, tamengnya Nabi, karena keberaniannya. Beliau bentangkan tangannya untuk melindungi Nabi, sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan panah. Dan itu tidak hanya satu orang. Semua sahabat rela mati. Yang perempuan pun rela mati. Semuanya. Akhirnya berapa yang gugur? 70 sahabat. Termasuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang membuat Nabi sangat sedih, kehilangan paman tercinta. Ketika kaum muslimin dalam keadaan seperti itu, orang Quraisy berteriak, "Mata Muhammad, mata Muhammad, mata Muhammad." Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati. Lunglai kaum muslimin, langsung jatuh semangatnya, lemes. Mereka berkata, lalu apa gunanya hidup kalau Nabi sudah wafat? Siapa yang akan memimpin kita? Siapa yang akan kita bela lagi? Nabi sudah wafat, habis sudah. Ya. Di tengah duka yang seperti itu, Anas bin Nadhr berdiri. Ya ma'syaral muslimin, fa in mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famal hayatu ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mut ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imdi ala barakatillah. Wahai sekalian kaum muslimin, wahai para mujahidin, jika memang benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat syahid, lalu apa artinya hidup? Setelah Muhammad pun mati, setelah Nabi pun mati demi jalan ini. Mut ala ma mata alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari, ya. Dengan lantang beliau mengatakan, mari kita mati bersama sebagaimana Nabi mati di atas jalan ini. Imdi ala barakatillah. Ayo kita maju di atas barakat Allah SWT. Seketika bangkit demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka musuh kocar kacir. Ini cinta para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dukanya mereka mendengar berita itu, seluruhnya lemes. Tapi begitu diberi semangat untuk membelanya, semuanya bangkit. Musuh tunggang langgang ketakutan. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menemani hijrah Rasulullah Muhammad SAW, saat itu di Gua Thur, karena lelah Nabi Muhammad SAW tertidur di pahanya. Tiba-tiba dari lubang datanglah ular yang sangat berbisa. Ular di padang pasir itu sangat mematikan. Beliau radhiyallahu anhu tutup lubang itu dengan tangannya, sehingga beliau menggigil karena kena bisa. Sekujur tubuhnya bergetar karena saking menahan sakit dan berkeringat. Beliau berusaha agar kakinya tidak bergetar karena takut Nabi bangun. Jadi beliau tidak mau Nabi terbangun gara-gara gemeternya beliau. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi terbangun,
Beliau kaget menyaksikan Abu Bakar Siddiq gemetar dan bercucuran keringat. Beliau bertanya, lalu dikatakan ditunjukkan oleh Abu Bakar luka bekas gigitan. Maka Nabi kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Beliau usapkan air ludah beliau ke tangan Abu Bakar Siddiq dan alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Ali bin Abi Thalib, anak muda 10 tahun. Anak muda 10 tahun, baru kelas berapa? Kelas 4 SD. Beliau berani menggantikan posisi Nabi Muhammad tidur di kamar beliau ketika beliau dikepung. Beliau mau berangkat hijrah supaya tidak ketahuan, maka beliau minta Ali bin Abi Thalib menggantikan posisinya, ditutup dengan selimut. Bayangkan, kalau rumah itu dibakar, maka terbakarlah Ali bin Abi Thalib. Kalau kemudian digedor pintunya, kemudian ditombak, maka matilah Ali bin Abi Thalib. Tapi demi cintanya kepada Nabi SAW, beliau rela. Dari yang kecil, yang besar, miskin, kaya, semuanya rela berkorban kepada demi Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai dibandingkan kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia di bumi ini. Kira-kira iman kita sudah sempurna belum? Nabi Muhammad belum kita cintai melebihi diri kita, maka belum sempurna iman kita. Kalau belum sempurna, belum masuk surga, kecuali dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menunjukkan cinta ini, Umar bin Khattab menemui Nabi, ya Rasulullah, wallahi bi abi anta wa ummi ana uhibbuka, ya, ahabba ilayya min walidayya, ya Allah, ya Rasulullah, ya, demi Allah aku nyatakan, aku lebih mencintaimu dibandingkan orang tuaku, anak-anakku, dan seluruh manusia di bumi ini kecuali diriku. Umar masih lebih mencintai dirinya dibandingkan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Belum sempurna imanmu. Ucapkan, bahkan melebihi diriku. Maka diulangi oleh Umar dan mengatakan, aku lebih mencintaimu dibandingkan orang tuaku, anak-anakku, seluruh manusia termasuk diriku. Lalu Nabi mengatakan, sempurna imanmu sekarang, wahai Umar. Berat sekali untuk bisa mencintai Nabi seperti itu. Maka suatu hari ada seorang badui datang dari jauh menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk cinta yang paling sederhana adalah bersolawat. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka saya ingatkan, kalau nulis solawat jangan disingkat. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Jangan SAW. Walaupun nggak dosa. Ya. Nggak apa-apa SAW. Tapi menurut ahli hadis, orang yang menyingkat sholawat tidak pantas meriwayatkan hadis, tidak pantas belajar ilmu hadis. Wong sama yang yang mengeluarkan hadis saja eman-eman. Sholawat itu doa kan? Ya, jangan disingkat. Ya. ASS WRWB. Tahu S itu apa? Coba buka kamus bahasa Inggris. Nah, ASS itu pantat. Nah, kalau yang baca orang Inggris kayak ngopo, cukup-cukup langsung bokong. Orang Badui tadi bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Mata sa'ah.
Kapankah kiamat akan tiba? Nabi tahu, orang yang nanya ini juga tahu bahwa Nabi nggak tahu. Ya. Ngerti aku, orang ngerti otakoni kan gitu ya. Maka Nabi balik bertanya, wa ma'adatta, memangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Orang Badui tadi mengatakan, la syai', nggak ada ya Rasul, nggak punya persiapan. Ghaira anni uhibbullaha wa uhibbuka, kecuali aku mencintai Allah dan mencintaimu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Nabi menjawab, kamu nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Seketika itu seluruh sahabat yang mendengar mukanya berseri-seri. Badui tadi juga gembira, cerah mukanya. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, demi Allah, aku belum pernah menyaksikan wajah para sahabat lebih gembira dibandingkan saat mereka mendengar Nabi mengatakan, di akhirat nanti engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena kami tahu, kami tidak mungkin menandingi amalnya Nabi. Kami tidak mungkin menandingi amalnya, bahkan kami tidak mungkin menandingi amalnya Abu Bakar. Kami tidak mungkin menandingi amalnya Umar, tetapi kami ingin bersama mereka di surganya nanti. Kami tidak bisa menandingi, tapi setelah kami mendengar bahwa Nabi mengatakan, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, kami gembira. Insya Allah kami akan tetap bersama mereka, karena kami sangat mencintai mereka. Maka berkorbanlah untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkorbanlah untuk para sahabat dengan cara mengamalkan, meneladani apa yang mereka contohkan kepada kita semuanya. Yang ketiga, bagaimana posisi ilmu di hati sahabat. Sahabat itu orang yang paling sangat cinta ilmu. Tidak ada satupun sahabat yang gak suka thalabul ilm. Karena itu jalan tercepat menuju surga Allah SWT. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan di mana ia menuntut ilmu, di atas jalan itu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. The shortcut to heaven. Ya. Jalan paling dekat menuju surga apa? Jalan ahlul ilm. Karena ilmu itu akan membentuk akhlak kita, ilmu akan membentuk akidah kita, ilmu akan membentuk karakter kita, ilmu akan meluruskan yang melenceng, membenarkan yang salah, memperbaiki yang jelek. Al-Mujadilah ayat 11 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Jika dikatakan berdiri, maka berdirilah. Niscaya Allah akan angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu derajat yang tinggi. Derajat orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan apabila ilmunya itu disertai dengan adab. Bahkan di majlis pun ada adabnya. Dan ilmu itu penuh dengan adab. Maka Imam Malik mengatakan, ta'allamtul ilma 20 sana wa ta'allamtul adaba kam 30 sana. Aku belajar ilmu 20 tahun. Aku belajar adab 30 tahun. Sehingga Imam Auza'i rahimahullah, murid dari Imam Malik, mengatakan,
Aku sangat kagum dengan ilmunya Imam Malik, tapi aku lebih kagum dengan adabnya beliau. Ya. Dengan ilmunya sudah kagum, dengan adabnya lebih kagum lagi. Imam Malik itu kalau Robiah, seorang anak muda umur 18 tahun, ngisi kajian hadis, Imam Malik di depannya. Robiah Ar-Ra'i, nanti silakan, itu orang laki-laki bukan perempuan. Robiah Ar-Ra'i, anak muda umur 18 tahun, ahli hadis paling muda, tabi'in. Ya. Ketika beliau majlis kayak begini, Imam Malik, ya, Imam Malik itu imamnya ahli hadis, gurunya para ahli hadis, itu saf awal di depan, mendengarkan anak muda umur 18 tahun, padahal beliau sudah sepuh. Ya. Saking ta'zimnya kepada ilmu. Abu Dzar Al-Ghifari, tidak ada orang yang kenal Abu Dzar Al-Ghifari, ketakwaannya, kesalihannya. Suatu hari beliau berada di majlis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba lewat seorang anak muda. Lalu Umar mengatakan, waktu aku duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba anak muda itu lewat. Lihatlah, anak muda itu lewat. Sambil nunjuk. Lalu Nabi bersabda, ni'mar rajulu Ghudayf. Nikmat syabab Ghudayf. Sebaik-baik pemuda Ghudayf. Itu orangnya. Udah, majlis bubar. Karena Ghudayf lewat, kemudian Umar bilang, tuh kalau mau lihat anak muda yang dikatakan Nabi, anak muda yang paling baik. Sudah, jangan ngobrol lagi. Abu Dzar Al-Ghifari dengar itu. Lalu selesai majlis, beliau tanya kepada orang, tahu nggak rumahnya Ghudayf? Tolong antar aku ke rumahnya. Ya, sahabat yang sudah sepuh, umurnya di atas 50 tahun, orang yang sangat sholih, ya, sangat alim, wara, berhati-hati. Nyari anak muda umur 15-an tahun, datang ke rumahnya. Anta Ghudayf, apakah engkau Ghudayf? Naam, waman anta ya? Saya Ghudayf. Lalu siapakah anda? Aku Abu Dzar. Ghudayf kaget. Dalam percakapan disebutkan Abu Dzar, sahabat Nabi Al-Jalil. Abu Dzar, sahabat yang sangat mulia, yang terkenal. Ya. Ada apa wahai sahabat yang mulia? Kenapa tidak panggil saja aku untuk menemuimu? Tidak, aku yang butuh kamu. Apa kata Abu Dzar? Wahai Ghudayf, tolong mintakan ampun kepada Allah untukku. Abu Dzar, ya, minta Ghudayf untuk memintakan ampun. Kaget. Engkau sahabat yang mulia, apalah aku ini? Kata Abu Dzar, enggak. Engkau sebaik-baik pemuda. Nah, itu manfaat ilmu menjadi tawadhu. Ora dumeh tuwa, nyerah gelem diulang sing cilik hanya gara-gara umurnya kecil. Untuk tuwa kok bangga, dinengke yo tuwa dhewe. Ngene ngoten. Ora sinau ya tuwa, sinau ya tuwa. Bedane nek ra sinau dadi bodoh. Aku wis tuwa, kula nggih mangke tuwa. Gitu aja. Artinya banyak orang yang tidak mau belajar kepada yang lebih muda hanya karena merasa lebih tua. Abu Dzar Al-Ghifari datang menemui Ghudayf karena ia punya ilmu, karena ia punya iman. Nah, ini ilmu diutamakan di atas segalanya. Satu ilmu merubah seluruh kehidupan sahabat. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anak dari Umar bin Khattab. Hafsah itu istri Nabi, ya.
Sayyidatina Hafsah binti Umar ibn Khattab, putri Umar bin Khattab, diambil istri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kakaknya itu istri Nabi, Ibnu Umar yang waktu itu umurnya baru 15-an tahun, sering main ke rumah kakaknya. Nah, maka dia belajar sama Nabi, guyon sama Nabi, karena memang Nabi suka anak kecil. Nabi itu senang sama anak kecil dan dihafal namanya. Yang belajar ilmu mustalah hadis mungkin tahu, ada hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ada anak kecil namanya Abu Umair. Dia punya burung namanya Nughair. Ya, suatu hari Rasulullah SAW lewat di tempatnya bermain, kok burungnya mati? Maka Nabi mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, sampai apal nih Nabi, apa yang terjadi dengan Nughair? Rupanya burungnya mati dan dia sedih. Ya, Nabi itu sama anak kecil sampai nama hewannya pun beliau tahu, saking perhatiannya. Ya. Maka dengan Ibnu Umar, yang Abdullah bin Umar yang itu adalah adik iparnya, beliau sangat perhatian. Suatu hari Ibnu Umar datang ke rumah kakaknya Hafsah binti Umar bin Khattab. Rupanya sebelumnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'mas syabab atau ni'mar rajulu Abdullah idza qama minal lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, adiknya istrinya. Lau qama minal lail, andaikan ia mau bangun sedikit saja di malam hari. Paginya disampaikan kepada adiknya, wahai adikku, semalam Rasulullah SAW bicara kepadaku, sebaik-baik laki-laki adalah kamu. Andaikan kamu mau bangun malam sebagian saja. Mendengar sabda Nabi ini ilmu kan? Apa yang terjadi? Abdullah bin Umar bersumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan tidur di malam hari kecuali karena tidak kuat menahan kantuk. Sehingga terkenal Abdullah bin Umar itu malam tidak pernah tidur hanya karena satu ucapan, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah kalau ia mau bangun malam. Seluruh malamnya ia bangun untuk tahajud. Itu sahabat. Ketika turun Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu melebihi tingginya suara Nabi, sebagaimana orang-orang yang lain meninggikan suaranya, orang munafik maksudnya, sehingga amalmu terhapus sedangkan kalian tidak pernah menyadarinya. Ada sahabat yang tidak disebutkan namanya, 3 hari 3 malam tidak berani jamaah ke Masjid Nabawi. Kalaupun berani di pojok sana supaya tidak melihat Nabi, nangis di rumah. Pasti ini tentang aku, pasti ini ayat tentang aku, karena tidak ada yang suaranya lebih kencang dibandingkan suara saya. Loh, saking takutnya. Maka ketika Nabi mendengar, dipanggil, suruh ke sini. Benarkah kamu nangis terus karena kamu merasa bahwa engkau telah diperingatkan Allah dengan ayat ini? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ayat ini bukan tentang kamu, tapi tentang orang-orang itu, orang-orang munafik. Satu ayat merubah sikapnya. Satu ilmu merubah seluruh kehidupannya. Abu Bakar As-Siddiq, begitu ayat itu turun, beliau bersumpah, demi Allah, jika ada Rasulullah, aku tidak akan berbicara kecuali berbisik. Karena saking takutnya kalau suaranya lebih kencang dibandingkan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Al-ilmu murtabatun bil amal. Ilmu selalu berkaitan dengan amal, terikat dengan amal. Al-ilmu thumma al-amal. Al-ilmu qabla al-amal.
Ya, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menyebut sebuah bab, babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Maka tidak ada sahabat yang tidak mendasari amalnya dan ucapannya dengan ilmu. Dan mereka amalkan ilmu itu, tidak hanya disimpan. Ya. Selanjutnya, kaifa makanatul jihad fi qulubihim. Seperti apa posisi jihad di hati para sahabat. Imam Ibnu Asakir, seorang ahli hadis, menyebutkan salah satu di antara sifat yang tidak ada satupun sahabat, besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, laki-laki atau perempuan, semuanya punya sifat ini. Apa? Mencintai jihad fi sabilillah. Semua ingin berjihad bersama Nabi. Yang sakit pun ingin, ya. Yang sehat apalagi, yang miskin pun ingin, yang kaya apa lagi. Semuanya pengen berjihad, berkorban untuk Nabi Muhammad dan Islam. Ada yang cacat, bahkan ada yang buta, jalannya pun sudah tertatih-tatih karena sudah tua. Namanya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu orang yang sudah sepuh, buta. Kalau jalan pakai tongkat atau dituntun. Orang yang mendapat, kalau beliau mengucapkan salam, Nabi menjawabnya spesial. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab, waalaikumsalam, wahai orang yang menyebabkan aku ditegur Robku. Jadi bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, sebagai orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Tuhanku. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia berpaling, Muhammad berpaling, bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta. Nah, orang buta ini namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Maka sahabat itu luar biasa. Ojo aku dicatat nang Quran kayak melakukan maksiat. Makanya mereka nggak berani sama sekali. Ya, itu. Sampai kiamat nanti diingat manusia. Ya. Nah, kembali kepada cinta Nabi. Abdullah bin Maktum itu berkali-kali minta izin. Di zaman Nabi minta izin berjihad. Orang untuk udzur. Nah, sekarang thalabul ilmi sibuk. Memangnya ustadznya pengangguran. Angger apa-apa alasannya sibuk. Memangnya kita ini pengangguran sehingga untuk thalabul ilmi pun alasannya sibuk. Untuk apa? Gotong royong sibuk. Angger-angger kok sibuk. Nah, sempatkan untuk thalabul ilmi. Ini jihad yang paling rendah. Nah, jihad paling rendah itu apa? Thalabul ilmi. Itu pun sudah sangat besar fadilahnya, keutamaannya. Apalagi jihad yang lebih dari itu. Nah, Abdullah bin Maktum itu sampai minta izin kepada Nabi, gak diizinkan. Minta Nabi wafat, minta izin berjihad kepada Abu Bakar Siddiq, gak diizinkan. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, wahai Umar, aku sudah minta izin kepada Nabi, gak diizinkan. Aku minta izin kepada Abu Bakar, gak diizinkan. Sekarang aku minta tolong, izinkan saya ikut berjihad. Oh, kamu ini udah sepuh, buta, mau apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa jawabnya? Ya nanti saya berdiri aja pegang. Setidaknya aku tidak merasa takut. Setidaknya aku gak merasa takut. Loh, kok bisa? Lah aku roh. Setidaknya aku tidak merasa takut. Karena aku tidak pernah lihat musuhku. Yang kedua, setidaknya aku menambah jumlah. Ya.
Kalau yang beralasan sakit itu 1 orang, tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3, tambah 1 jadi 4. Alasannya sakit, sibuk, urusan keluarga, apalagi. Tapi coba, yang sakit nggak jadi alasan. Nek aku izin, kayak lian ya izin. Akhirnya dia datang. Yang mau alasan keluarga, kalau saya alasan keluarga, jangan-jangan yang lain juga ada alasan. Akhirnya dia datang. Maka yang tadinya 5 orang nggak mau datang karena semuanya nek aku ora teko ndak kurang jumlahi, semua begitu yang datang semua. Minimal menambah jumlah. Ora ono maknane, tapi kalau tambah jumlah do isin wong sing tuwa wutoe mangkat, sing enom gagah kok ora gelem mangkat. Minimal mempengaruhi semangat yang lain. Pentil niku nggih. Pentil, pernah pentil? Ya, ada mobil yang mahal sekalipun, ora ono sing mikir pentil. Begitu gembos bane, ora ono sing tuku pentil tok, sing tumbas pentil. Napa mobilnya gembos? Ya. Orang lupa dengan pentil ketika semua dalam keadaan baik, tapi ketika gembos, ya, yang digoleki pertama apa? Pentil. Jadi itulah tubuh kaum muslimin. Tidak pernah tangan kiwoi meri kalau sing tangan. Angger mangan urusane tengen bareng nang WC sing kiwa enggak ada. Ini pernah komplain sama ini, ngeplak ini. Wah iya nek urusan pangan sampean. Ya. Bareng wis lara wetenge aku. Ya. Itulah kaum muslimin. Jadi jangan sepelekan hal yang kecil, karena suatu ketika yang kecil itu sangat dibutuhkan. Abdullah bin Rawahah sangat menjadi ada sahabat yang baru saja masuk Islam. Dulunya dia adalah musuh Islam terbesar, anak musuh Islam terbesar. Siapa kira-kira? Yang bisa menebak dapat hadiah sepeda. Agak bermutu kalau ini pertanyaan kau sebutkan 3 nama ikannya. Presiden kok pertanyaannya kayak gini, ramutu. Sahabat musuh Islam paling besar, anak musuh Islam paling besar, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Fathu Makkah ditaklukkan, dia bersumpah, wallahi lan askuna ardan ara fiha qatila abil hakam. Demi Allah, aku tidak akan pernah mau, lan askuna, tidak akan pernah mau tinggal di bumi, di tanah di mana aku masih bisa melihat pembunuh ayahku, Abul Hakam. Abu Jahal itu kalau orang Islam nyebutnya, kalau orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Kita bilang bapak yang bodoh. Abu Jahal, bapak kebodohan. Mereka bapak kebijaksanaan. Nah, Ikrimah lari dari Mekah menuju Tihamah. Nah, rupanya istrinya udah masuk Islam. Lalu datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku akan menjadi jaminan suamiku. Bisakah engkau terima jaminanku? Akan aku bawa suamiku ke hadapanmu. Mudah-mudahan ia mau masuk Islam. Ya, 2 suami istri yang saling mencintai. Tapi satu sudah masuk Islam, satu masih kafir. Disusullah Ikrimah. Akhirnya bertemu di Tihamah. Ya. Suami istrinya mengatakan, wahai suamiku tercinta, pulanglah ke Mekah. Aku sudah minta jaminan dari Nabi, engkau tidak akan dilukai sedikit pun. Nabi menerima jaminanku, mari kita pulang. Nabi tidak akan membunuhmu, bahkan melukaimu pun tidak atas jaminanku. Mari kita pulang. Ya, karena saking cintanya pada istrinya,
Beliau mau pulang. Ikrimah mau pulang. Nah, ketika di malam hari untuk mengobati kangennya, dia mendekati istrinya. Kata istrinya, Rasulullah SAW melarang wanita muslimah berhubungan dengan suami yang kafir. Aku tidak mau sebelum engkau masuk Islam. Wah, ini. Akhirnya Ikrimah karena saking cintanya pada istrinya, ya sudah, antarkan aku menemui Rasulullah SAW. Jadi hidayah itu bisa datang dari wanita, istrinya, bisa dari suaminya. Ya. Karena saking cintanya pada istrinya dan dia tidak mau dipisahkan, sementara istrinya tidak mau. Tidak boleh wanita muslimah nikah dengan orang kafir. Kalau kamu pengen tetap jadi suamiku, kamu harus masuk Islam. Maka Ikrimah rela masuk Islam. Diantarkan oleh istrinya ke hadapan Nabi. Begitu melihat Ikrimah, Rasulullah SAW berdiri, mukanya berseri-seri gembira, seneng banget melihat Ikrimah. Disambutnya Ikrimah begitu surprise, begitu terkejut. Kemudian ia menyatakan, ya Rasulullah, aku akan masuk Islam. Maka beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu beliau melanjutkan, ya Rasulullah, jika dulu aku korbankan hartaku untuk memusuhimu, memusuhi agamamu, maka demi Allah, hari ini aku infakkan hartaku semuanya, kecuali alat-alat perangku untuk membelamu dan agamamu. Bayangkan. Musuh besar, anak musuh besar yang berkorban segalanya untuk memusuhi agama Islam, begitu masuk Islam, di saat yang sama ia korbankan seluruh hartanya untuk Islam. Saking cintanya kepada Islam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah bin Abu Jahal. Sampai pada hari di mana Rasulullah SAW wafat, lalu kemudian di masa Umar bin Khattab, beliau mengirimkan pasukan untuk melawan Romawi di Yarmuk. Yarmuk itu di Yordan. Dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul. Ikrimah berangkat dari Madinah berjalan kaki. Berangkat dari Mekah berjalan kaki. Khalid bin Walid menyampaikan, wahai Ikrimah, kamu ini panglima perang yang luar biasa. Kalau kamu jalan kaki nanti kamu akan kelelahan, kita yang rugi. Apa kata Ikrimah? Wahai Panglima Khalid, engkau lebih dulu masuk Islam, surgamu lebih dekat daripada aku. Apalah aku ini? Aku paling akhir masuk Islam. Maka izinkan aku berjalan kaki. Semoga jalan kaki ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk cintaku dan pengorbananku untuk Islam. Padahal dia sudah korbankan apa? Hartanya semua. Masih merasa kurang. Perang berkecamuk. Perang Yarmuk itu 25.000 kaum muslimin melawan 250.000 pasukan Romawi bersenjata lengkap. Pakai gajah, onta, kuda, bahkan 80.000 pasukan Romawi adalah gladiator. Tahu gladiator? Gladiator itu manusia-manusia yang dilatih untuk berantem ya, sampai mati. Yang menang yang hidup. Pokoknya kalau belum mati belum selesai. Antara manusia dengan manusia, kadang dengan singa, kadang-kadang dengan harimau. Ya, tukang tarung. 80.000 gladiator yang diikat dengan
rantai supaya nggak lari. Jadi tetap maju, menang po mati gitu. Itu 7 hari perang berlangsung. Di hari ke-7 ahli sejarah menyebut sebagai Yaumul Uyun, hari mata. Kenapa? 700 sahabat kehilangan matanya. Ada yang sampai meninggal, ada yang buta saja. Saking banyaknya anak panah yang dilontarkan pasukan Romawi. Dengan 700 orang yang gugur syahid dan tepat di matanya ini, para sahabat berduka, dan bagaimana cara untuk bisa memenangkan perang esok hari. Maka Ikrimah bin Abu Jahal, Anas bin Nadhr, dan satu lagi saya lupa, mengumpulkan 400 mujahidin, 400 sahabat dan tabi'in. Pasukan kaum muslimin dikumpulkan 400 orang di sebuah tenda, di tanah lapang di Yarmuk. Ikrimah memimpin, wahai para mujahidin, wahai kaum muslimin, bersediakah kalian bersumpah, berbaiat, besok kita mati bersama? Ya, besok kita mati bersama demi kemenangan Islam. Maka mereka pegang tangan masing-masing, mereka bersumpah tidak akan melewati esok hari kecuali akan berjumpa di surga. Dipimpin siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Hari ke-8 perang Yarmuk, 400 sahabat ini sudah seperti malaikat ketika berperang. Tidak ada rasa takut, semuanya merangsek masuk ke dalam barisan musuh. Musuh kocar kacir, ada yang masuk jurang, gajahnya mereka ketakutan. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Namun seluruh 400 ini syahid. Tersisa 3 orang, Anas bin Nadhr, Ikrimah bin Abu Jahal, dan satu lagi saya lupa. 3 orang itu mereka masih sakarat, ya, meregang nyawa, kehausan. Maka sahabat mendatangi Ikrimah, memberikan minum. Rupanya Ikrimah lihat ada sahabat di sana yang juga terluka parah dan kehausan. Kata Ikrimah, aku masih kuat, tolong ke sana dulu, itu lebih parah dan lebih haus. Akhirnya datang ke sana, ke Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr yang dalam keadaan sakaratul maut, ya, terluka parah dan kehausan, didatangi oleh sahabat untuk diberikan air minum. Beliau mengatakan, datanglah ke sana, ia lebih membutuhkan. Akhirnya sahabat lari ke sana. Nah, yang di sana melihat Ikrimah, lalu dia suruh, jangan saya masih kuat, tenang, datanglah ke sana. Itu dia lebih parah. Akhirnya datang ke Ikrimah. Apa yang terjadi? Ikrimah sudah syahid. Lalu datang ke sana, dia pun sudah syahid. Datang ke sana sudah syahid. Begitulah kecintaan mereka pada jihad, pengorbanan mereka luar biasa. Di saat nyawa sudah hampir tercabut, dia masih pikirkan sahabatnya. Ini musuh Islam, bekas musuh Islam, anaknya musuh Islam. Begitu tersentuh dengan hidayah, terubah hidupnya. Kecintaannya pada Rasulullah luar biasa, kecintaannya pada Islam luar biasa, kecintaannya pada sahabat luar biasa. Apalagi yang belum pernah memusuhi Islam. Ya. Maka marilah kita jadikan mereka sebagai teladan. Satu saja kita teladani, insya Allah kita akan menuju surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Rasulullah SAW, seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka cintai Abu Bakar, maka kita akan bersama Abu Bakar.
cintai Hafsah, cintai Ummul Mukminin Aisyah, cintai Khadijah. Nah, cinta itu menirunya, ingin seperti mereka, ya, ingin bersama mereka. Nah, anak-anak yang akhwat, ummahat, silakan nanti baca buku Nisa Haulur Rasul. Yang bisa bahasa Arab ambil bahasa Arabnya, yang tidak bisa ada terjemahannya. Terjemah Nisa Haulur Rasul, wanita-wanita di sekitar Rasul, ada terjemahannya. Yang bapak-bapak bisa baca karakteristik 60 sahabat Nabi, itu laki-laki semua. Ya, baca sampai selesai, ulang-ulang. Subhanallah. Ini bukan dongeng, ini nyata terjadi, dan mereka adalah orang-orang pilihan yang memiliki hati terpilih, yang semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahaladzim wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.